Perubahan Maya tak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga hubungannya dengan Agus. Saya sering mendengar mereka berbicara dengan nada tinggi di kamar, meski mereka berusaha meredamnya agar Dita tak mendengar. Suatu malam, saat saya sedang menidurkan Dita, saya mendengar Agus berkata, "Maya, aku nggak peduli soal itu. Aku cuma ingin kamu kembali seperti dulu." Maya menjawab dengan nada lelah, "Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak lagi sama. Kalau kamu butuh, cari aja di luar. Aku nggak apa-apa." Saya terpaku di depan pintu kamar Dita, jantung saya berdegup kencang mendengar kata-kata Maya. Bagaimana bisa ia berkata begitu? Agus, yang saya tahu sangat mencintai Maya, terdengar frustrasi. "Kamu pikir aku ingin gitu? Aku cuma ingin kita baik-baik aja." Pintunya terbanting, dan saya mendengar langkah Agus menuju belakang rumah. Saya tahu ia sering duduk di dekat kandang ayam untuk menenangkan diri, dan malam itu saya merasa harus berbuat sesuatu, meski saya tak tahu apa. Kehidupan rumah tangga mereka yang dulu harmonis, kini seperti retakan pada tembikar yang rapuh. Agus berusaha keras untuk tetap sabar, tapi saya bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia sering membantu saya di dapur atau bermain dengan Dita, tapi ada kekosongan dalam senyumnya. "Ibu, Maya nggak mau ngapa-ngapain lagi," katanya suatu pagi saat kami sedang mencuci piring bersama. Saya menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Sabar Agus, Maya butuh waktu, kita harus kuat untuknya." Namun, di dalam hati, saya tahu keadaan ini tak hanya menyakiti Maya, tetapi juga Agus. Ia pria muda, penuh energi, dan kebutuhan yang tak terpenuhi membuatnya gelisah. Saya tak bisa menyalahkannya, tapi sebagai ibu, hati saya terbelah antara ingin membantu Maya pulih dan memahami penderitaan Agus. Saya mulai menyadari bahwa kehadiran saya di rumah ini bukan hanya untuk mengurus Dita atau memasak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini meski saya tak tahu bagaimana caranya. Maya, yang dulu begitu lincah mengurus rumah, kini tak lagi menyentuh apapun di luar kamarnya. Pagi itu, saat saya sedang menyapu lantai, Dita menarik ujung rok saya. "Ibu, Mama kapan sembuh?" tanyanya dengan nada polos. Saya berjongkok, memeluknya dan berkata, "Mama sedang istirahat sayang, Ibu janji Mama akan ceria lagi nanti." Namun, saya sendiri ragu dengan janji itu. Maya hanya keluar kamar untuk makan atau mandi, lalu kembali mengurung diri. Saya mencoba berbicara dengannya, mengingatkannya tentang Dita, tentang Agus, tentang hidup yang masih harus dijalani. "Maya, kamu harus coba bangkit, Dita butuh ibunya," kataku suatu siang saat membawakan teh ke kamarnya. Ia hanya menatap kosong ke jendela, menjawab pelan, "Aku tahu Bu, tapi aku nggak bisa, aku nggak lagi utuh." Kata-katanya seperti pisau, mengiris hati saya. Saya ingin menangis untuknya, tapi saya tahu saya harus kuat, demi Dita, demi Agus, dan demi keluarga ini. Sebagai ibu mertua, saya merasa tanggung jawab saya semakin besar. Setiap hari, saya bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar Dita ke taman kanak-kanak, dan memastikan rumah bersih. Agus sering memuji kerja keras saya. "Ibu hebat, rumah ini nggak bakal jalan tanpa ibu," katanya suatu malam sambil membantu saya melipat pakaian. Saya tersenyum, tapi ada rasa bersalah di hati saya. Saya tahu Maya merasa terkalahkan oleh kehadiran saya, tapi saya tak bisa meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini. "Agus, ini tugas ibu. Kalian anak-anak ibu," jawabku, berusaha menutupi kegelisahan. Namun, di balik semua itu, saya mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Agus, dengan tatapan lelahnya, seolah membawa beban yang tak bisa ia bagi. Saya ingin membantu lebih, tapi saya tak tahu batasnya. Saya hanya ibu mertua, bukan istri, dan posisi saya di rumah ini terasa semakin ambigu seiring waktu berlalu. Kehidupan sehari-hari di rumah ini terus berjalan dengan ritme yang canggung. Saya berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan Maya, tapi saya juga tahu bahwa ada hal-hal yang tak bisa saya gantikan. Agus, meski berusaha bersikap normal, sering terlihat termenung. Suatu sore, saat kami sedang merapikan taman belakang, ia tiba-tiba berkata, "Ibu, kadang aku nggak tahu harus ngapain lagi. Maya kayak nggak mau berusaha." Saya menatapnya, mencoba memahami.
Agus, Maya sedang terluka. Kita harus kasih dia waktu, tapi kamu juga harus jaga dirimu sendiri, kataku. Meski saya tahu kata-kata itu terdengar kosong. Di dalam hati, saya merasa tak berdaya. Saya ingin Maya kembali seperti dulu, tapi saya juga melihat penderitaan Agus. Rumah ini yang dulu penuh tawa, kini seperti dipenuhi bayang-bayang. Dan saya, sebagai ibu mertua, merasa terjebak di tengahnya, berusaha menjaga semua agar tidak runtuh. Malam itu, saat saya sedang menjahit baju Dita yang robek, saya mendengar Agus dan Maya bertengkar lagi. "Maya, aku cuma minta kamu coba, aku nggak bisa gini terus," teriak Agus, suaranya penuh frustrasi. Maya menjawab dengan nada dingin, "Kalau kamu nggak tahan, cari aja yang lain mas, aku nggak pantas lagi buat kamu." Saya menutup mata, mencoba menahan air mata. Bagaimana bisa putri saya berkata seperti itu? Saya ingin masuk, memeluk mereka berdua, dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi saya tahu itu tak sesederhana itu. Setelah pintu kamar mereka terbanting, saya melihat Agus berjalan ke belakang rumah, menuju kandang ayam, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Saya ingin mengikutinya, ingin berkata sesuatu untuk meringankan bebannya. Tapi saya ragu, apa yang bisa saya lakukan sebagai ibu mertua? Saya hanya bisa berdoa, berharap ada jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti keluarga ini. Hari demi hari, saya berusaha menjaga keseimbangan di rumah ini. Saya memasak makanan favorit Dita, menemaninya bermain, dan memastikan Agus punya kopi panas setiap pagi sebelum berangkat kerja. Namun, di balik semua itu, saya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dinamika rumah ini. Agus mulai memandang saya dengan cara yang berbeda, atau mungkin itu hanya perasaan saya. "Ibu, terima kasih ya udah bantu kami banyak," katanya suatu malam. Matanya penuh rasa terima kasih, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa saya jelaskan. Saya hanya tersenyum, menjawab, "Ini kewajiban Ibu Agus." Namun, di dalam hati, saya mulai bertanya-tanya, apakah saya hanya ibu mertua yang membantu, atau apakah kehadiran saya mulai mengisi ruang yang seharusnya milik Maya? Saya tak tahu jawabannya, tapi saya tahu satu hal, keluarga ini sedang berjuang dan saya harus berada di sini, apapun yang terjadi. Sebagai ibu mertua, kehadiran saya di rumah Maya dan Agus setelah operasi putri saya bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk menjaga agar keluarga ini tetap utuh di tengah badai yang melanda. Saya, Rita, berusia 54 tahun, mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga yang dulu diurus Maya. Pagi-pagi, saya bangun untuk menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan mengurus Dita, cucu saya yang berusia 3 tahun yang kini lebih sering mencari saya ketimbang ibunya. Rumah kecil mereka di pinggir kota, dengan dapur sederhana dan taman belakang yang dipenuhi kandang ayam, menjadi medan tugas saya. Saya memasak nasi, menyiapkan lauk, dan memastikan Dita siap untuk taman kanak-kanak. "Ibu, Dita mau telur mata sapi," kata Dita dengan suara ceria sambil menarik-narik rok saya di dapur. Saya tersenyum, mengangguk. "Baik sayang, ibu buatkan yang paling enak." Meski lelah, melihat senyum Dita memberi saya kekuatan. Namun, di balik kesibukan ini, saya tahu Maya masih tenggelam dalam kesedihannya. Dan Agus, menantu saya, berjuang dengan beban yang tak terucap. Saya berusaha menjaga semuanya berjalan, tapi hati saya resah, merasa ada retakan yang semakin lebar di antara mereka. Maya, yang dulu begitu ceria dan penuh semangat, kini seperti kehilangan jiwanya setelah operasi pengangkatan bukit kembar akibat kanker. Ia menolak semua bentuk keintiman dengan Agus, bahkan dengan nada yang penuh kepasrahan. Suatu malam, saat saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang, saya mendengar suara mereka dari kamar. "Mas, kalau kamu butuh, cari aja di luar. Aku sudah nggak pantas jadi istri," kata Maya. Suaranya datar namun penuh luka. Agus dengan nada yang hampir putus asa menjawab, "Maya, aku nggak mau gitu. Aku cuma ingin kamu balik lagi. Kita balik lagi kayak dulu." Saya menahan napas, jantung saya berdegup kencang. Bagaimana bisa putri saya menyerah begitu? Saya ingin masuk, memeluk Maya, dan mengatakan bahwa ia masih berharga, tapi kaki saya terpaku. Saya tahu Agus sedang berusaha keras untuk tetap setia,
Tapi kata-kata Maya seperti pisau yang menyayat hatinya. Malam itu, saya hanya bisa berdoa sambil melipat pakaian, berharap Maya menemukan kembali semangatnya, meski saya tahu itu tak mudah. Agus, di usianya yang 35 tahun, adalah pria yang penuh energi dan saya bisa melihat kegelisahan di matanya setiap kali Maya menolaknya. Ia tak pernah mengeluh langsung kepada saya, tapi saya tahu ia sedang berjuang. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan kandang ayam di belakang rumah, ia tiba-tiba berkata, "Ibu, kadang aku nggak tahu harus ngapain lagi. Maya kayak nggak peduli sama apa-apa." Saya menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Agus, Maya sedang terluka dalam. Kamu harus sabar, tapi ibu tahu ini berat buat kamu," jawabku pelan sambil menyapu dedaunan kering. Ia mengangguk, tapi matanya penuh kekosongan. Saya tahu ia tak ingin mencari pelarian di luar rumah. "Aku nggak mau main-main di luar, Bu. Selain takut penyakit, aku juga nggak nyaman sama orang yang nggak kukenal," tambahnya, suaranya rendah. Saya hanya mengangguk, merasa iba, tapi juga tak tahu bagaimana membantu. Sebagai ibu mertua, saya merasa posisi saya begitu sulit. Ingin menjaga Maya, tapi juga memahami penderitaan Agus. Sejak kematian suami saya 3 tahun lalu, saya belajar hidup sendiri, mengisi hari dengan kesibukan sederhana. Tapi tinggal di rumah Maya dan Agus membawa perasaan baru yang tak pernah saya duga. Saya mulai menyadari bahwa Agus, dengan segala kebaikan dan kegelisahannya, kadang memandang saya dengan cara yang membuat hati saya berdesir aneh. Saya mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan saya sendiri. Namun, suatu pagi sesuatu terjadi yang mengguncang saya. Saya sedang mandi di kamar mandi kecil di dekat dapur, membersihkan diri setelah sibuk memasak sarapan. Tiba-tiba, saya mencium bau nasi yang gosong dari panci di kompor. Panik, saya buru-buru membungkus tubuh dengan kain sarung yang tipis, berlari keluar tanpa memikirkan apa-apa. "Bau apa ini, Bu? Nasi gosong ya?" teriak Agus dari ruang tengah. Saya tak sempat menjawab, langsung mengangkat panci dan mematikan kompor. "Ya Tuhan, hampir saja kebakaran," gumamku sambil memindahkan nasi ke Magicom, berharap masih bisa diselamatkan. Saat saya menunduk untuk memeriksa kompor, saya merasa ada pandangan yang tertuju pada saya. Saya mendongak dan melihat Agus berdiri di ambang pintu dapur. Matanya membelalak, wajahnya memerah. Baru saat itu saya sadar, kain sarung yang saya pakai nyaris tak menutupi tubuh saya dengan baik. "Maaf, Bu, saya nggak tahu Ibu lagi mandi," katanya tergagap, buru-buru memalingkan muka. Saya merasa wajah saya panas, cepat-cepat menarik kain untuk menutupi diri. "Nggak apa-apa, Agus, ini salah Ibu, buru-buru tadi," jawabku. Berusaha terdengar tenang meski jantungku berdegup kencang. Saya segera kembali ke kamar mandi, meninggalkan Agus yang masih terdiam di dapur. Di dalam, saya menatap cermin, mencoba menenangkan diri. "Rita, kamu sudah tua, jangan pikir yang aneh-aneh," bisikku pada diri sendiri. Tapi ada sesuatu dalam pandangan Agus tadi yang membuat saya gelisah, seolah ada bara kecil yang menyala di antara kami, sesuatu yang saya tahu tak seharusnya ada. Hari itu, kejadian di dapur terus terengiang di pikiran saya. Saya berusaha fokus pada pekerjaan rumah, menyapu lantai, menyiapkan makan siang untuk Dita, tapi pikiran saya melayang. Saya teringat masa-masa awal pernikahan saya dengan almarhum suami, ketika kami juga pernah menghadapi masa sulit. Dulu, saat saya hamil muda, saya sering menolak keintiman karena merasa tak nyaman, dan suami saya dengan sabar mencari cara lain untuk tetap dekat. Tapi situasi ini berbeda. Saya bukan istri Agus, saya ibu mertuanya. Saya mencoba mengusir pikiran-pikiran tak wajar itu. Tapi setiap kali melihat Agus membantu saya di rumah atau bermain dengan Dita, ada perasaan aneh yang muncul. "Ibu, Dita bilang mau makan siang sama ibu di taman," kata Agus sore itu sambil menggendong Dita yang tertawa. Saya tersenyum, "Baik, ayo kita makan di luar." Tapi di balik senyum itu, saya merasa ada sesuatu yang mulai berubah.
sesuatu yang membuat saya takut sekaligus penasaran. Malam harinya, saat saya sedang menyiapkan teh untuk Agus yang bekerja lembur di ruang tamu, saya melihat ia termenung di depan laptopnya. "Agus, minum teh dulu, biar segar," kataku, meletakkan cangkir di mejanya. Ia menoleh, tersenyum lelah. "Makasih, Bu. Ibu selalu tahu cara bikin suasana lebih baik," katanya. Saya hanya mengangguk, tapi ada kehangatan aneh dalam kata-katanya. Saya tahu ia sedang berjuang dengan keadaan rumah tangganya, dan saya, sebagai ibu mertua, merasa harus menjaga batas. Namun, kejadian di dapur tadi pagi seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Saya kembali ke kamar, mencoba tidur, tapi pikiran saya kacau. "Rita, kamu harus kuat. Ini bukan tempatmu untuk campur tangan lebih jauh," bisikku pada diri sendiri. Tapi di lubuk hati, saya merasa ada sesuatu yang tak bisa saya kendalikan. Sesuatu yang perlahan mulai mengubah dinamika di rumah ini. Keesokan harinya, saya berusaha bersikap seperti biasa, memasak sarapan dan mengantar Dita ke taman kanak-kanak. Tapi setiap kali bertemu Agus, saya merasa ada ketegangan yang tak terucap. Ia tak pernah menyebut kejadian di dapur, tapi saya bisa merasakan pandangannya yang kadang tertahan, seolah ia juga berusaha mengabaikan apa yang terjadi. "Ibu, nanti malam aku mungkin pulang telat, ada laporan yang harus selesai," katanya saat sarapan. "Gak apa-apa, Agus, ibu urus semuanya di sini," jawabku, berusaha terdengar normal. Tapi saat ia berangkat kerja, saya duduk di teras, memandang taman kecil yang mulai dipenuhi rumput liar. Saya tahu kehidupan di rumah ini sedang berada di ujung tanduk, dan kehadiran saya yang awalnya untuk membantu, kini seperti menambah lapisan baru pada masalah yang sudah ada. Saya tak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya merasa ada sesuatu yang tak bisa dihindari, sesuatu yang membuat hati saya bimbang antara kewajiban sebagai ibu dan perasaan yang tak seharusnya ada. Sore itu, saat saya sedang menyiram tanaman, Dita berlari ke arah saya. "Ibu, Papa bilang nanti kita makan es krim," katanya dengan mata berbinar. Saya tertawa, mengelus kepalanya. "Wah, enak dong, Ibu ikut ya?" tanyaku. Dita mengangguk antusias. Momen-momen kecil seperti ini membuat saya merasa masih ada harapan untuk keluarga ini. Tapi, di balik tawa Dita, saya tahu ada luka yang masih menganga di hati Maya dan Agus. Saya ingin sekali melihat mereka kembali seperti dulu, tapi kejadian di dapur dan kegelisahan Agus membuat saya sadar bahwa saya mungkin telah menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Saya berdoa agar Maya segera pulih, agar Agus menemukan kedamaian, dan agar saya bisa tetap menjadi ibu mertua yang hanya membantu, bukan menambah kerumitan. Namun, di lubuk hati, saya tahu ada sesuatu yang telah berubah, dan saya tak yakin apakah saya bisa mengendalikannya. Malam itu, setelah Dita tidur, saya duduk di ruang tamu, menjahit baju yang robek. Agus pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah tapi ia tersenyum saat melihat saya. "Ibu belum tidur, masih sibuk jahit?" tanyanya, duduk di sofa. Saya mengangguk. "Iya, Agus, baju Dita robek tadi main di taman." Ia mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu, makasih ya udah bantu kami. Tanpa ibu, entah apa jadinya rumah ini." Nada suaranya penuh keikhlasan, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya tak nyaman. Saya hanya tersenyum. "Ini kewajiban ibu, Agus, kalian anak-anak ibu." Tapi saat saya kembali ke kamar, hati saya berdebar. Kejadian di dapur, kata-kata Agus, dan suasana rumah ini, semuanya seperti benang kusut yang tak tahu bagaimana cara saya uraikan. Saya hanya bisa berharap bahwa besok akan membawa kejelasan, meski saya tahu di dalam hati ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang membuat saya takut sekaligus penasaran. Sebagai ibu mertua, hidup saya di rumah Maya dan Agus menjadi semakin rumit, seperti benang kusut yang tak kunjung terurai. Saya, Rita, berusia 54 tahun, awalnya datang untuk membantu putri saya, Maya, yang tenggelam dalam kesedihan pasca operasi kanker bukit kembar, dan menantu saya, Agus, yang berjuang dengan kegelisahan. Namun, kejadian di dapur beberapa hari lalu, ketika saya tanpa sengaja memperlihatkan tubuh saya saat buru-buru menangani nasi gosong,
telah meninggalkan bekas yang tak bisa saya abaikan. Malam itu, ketegangan antara Maya dan Agus mencapai puncaknya. Saya sedang menidurkan Dita, cucu saya, ketika suara pertengkaran mereka menggema dari kamar. "Kalau kamu nggak bisa berubah, Maya, mending aku cari di luar saja," teriak Agus. Suaranya penuh frustrasi. Maya, dengan nada dingin yang menyayat, menjawab, "Cari aja, Mas. Aku sudah bilang, aku nggak pantas lagi buat kamu." Pintu kamar terbanting keras, dan saya mendengar langkah Agus menuju halaman belakang, ke kandang ayam, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Hati saya terasa berat, tapi ada dorongan aneh yang membuat saya ingin mengikutinya, ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebannya. Saya berjalan pelan ke halaman belakang, di bawah keremangan malam yang hanya diterangi lampu temaram. Agus duduk di bangku kayu tua, menyalakan sebatang rokok, wajahnya penuh kegundahan. "Kalian bertengkar lagi ya?" tanyaku hati-hati, berdiri beberapa langkah darinya. Ia tersentak, jelas tak menduga kehadiran saya. "Ibu belum tidur, maaf Bu, bikin ibu resah," katanya, suaranya parau. Saya menggeleng, mendekat dan duduk di sampingnya. "Bukan kamu yang salah, Agus, Maya yang keterlaluan. Ibu sudah coba nasihati dia berkali-kali," ujarku, berusaha menenangkan. Ia menghela nafas panjang. "Aku pusing, Bu. Maya malah nyuruh aku jajan di luar. Aku nggak mau gitu, tapi aku juga nggak tahu harus gimana lagi." Saya bisa merasakan kepedihan dalam kata-katanya, dan untuk sesaat kami hanya diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saya teringat masa lalu ketika suami saya juga pernah gelisah karena saya tak bisa memenuhi kebutuhannya saat hamil muda. Dulu waktu ibu hamil Maya, Bapak juga pernah begitu. Ibu cuma bantu dengan cara lain, pakai tangan, sampai dia puas. Kataku ragu-ragu, tak yakin apakah saya seharusnya berbagi cerita itu. Agus menatap saya, matanya penuh tanya. "Ibu, Maya nggak mau apa-apa. Aku sudah coba bujuk, tapi dia tetap menutup diri," katanya. Suaranya hampir putus asa. Saya menunduk, merasa ada sesuatu yang harus saya katakan, tapi kata-kata itu terasa berat di lidah. Akhirnya dengan suara lirih, saya berkata, "Ibu kasihan sama kamu, Agus. Kalau kamu mau, biar ibu bantu, biar pusingmu hilang." Jantung saya berdegup kencang saat kata-kata itu keluar, dan saya bisa melihat keterkejutan di wajah Agus, diikuti kilatan sesuatu, mungkin harapan, mungkin keinginan. "Ibu serius? Maksud ibu gimana?" tanyanya, suaranya bergetar. Saya menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Sekarang juga boleh kalau kamu mau, tapi kita cari tempat yang nyaman bukan? Di sini baunya nggak enak," kataku mencoba menyembunyikan kecanggungan. Ia mengangguk dan kami sepakat pindah ke ruang tamu setelah saya memastikan Maya sudah tertidur pulas di kamarnya. Di ruang tamu, suasana terasa berat dengan keheningan. Saya duduk di tepi sofa, merasa canggung, seolah ada garis tak terlihat yang saya tahu seharusnya tak saya lewati. Agus duduk di samping saya, matanya penuh keraguan, tapi juga hasrat yang tak bisa ia sembunyikan. "Ayo Bu, obatin aku nggak tahan lagi," katanya, suaranya rendah hampir memohon. Saya meraih tangannya, jantung saya berdegup kencang, tapi ada bagian dari saya yang tak bisa menolak. Dengan hati-hati, saya mulai berusaha fokus pada tugas yang saya tawarkan meski pikiran saya kacau. "Bagusan mana Bu, aku atau Bapak dulu?" tanyanya tiba-tiba, mencoba mencairkan suasana. Saya mencubit lengannya pelan. "Hus, jangan banding-bandingin, tapi jujur kamu lebih istimewa," kataku merasa wajah saya memanas. Ia tertawa kecil, tapi tangannya mulai bergerak, mencoba menjelajah, dan saya menghentikannya dengan lembut. "Ibu sudah tua, Agus, ini nggak sama kayak dulu," ujarku mengingatkan, tapi ia hanya tersenyum. "Ibu nggak tua Bu, masih menarik." Kata-katanya membuat saya tersipu, tapi juga takut. Ini salah, tapi kenapa terasa begitu nyata? Hubungan itu berlanjut, seperti rahasia yang kami simpan rapat-rapat. Setiap malam, setelah Maya tertidur, kami menemukan waktu untuk bekerja bersama, selalu di ruang tamu, jauh dari kamar Dita dan Maya. Saya tahu ini bukan solusi yang benar,
Tapi melihat Agus yang lebih tenang, lebih tersenyum, membuat saya merasa telah meringankan bebannya. "Ibu, makasih ya. Aku nggak tahu apa jadinya tanpa ibu," katanya suatu malam sambil memegang tangan saya usai kami selesai. Saya hanya mengangguk, "Ibu cuma ingin kamu nggak pusing lagi, Agus." Tapi di dalam hati, saya tahu saya juga menikmati momen-momen itu, meski penuh rasa bersalah. Di depan Maya, kami berusaha bersikap biasa. Saya tetap memasak, mengurus Dita, dan berbicara dengan Maya seperti ibu pada umumnya. "Maya, makan yang banyak ya, biar cepat sehat," kataku suatu pagi menyodorkan piring nasi goreng. Ia hanya tersenyum tipis. "Iya Bu, makasih." Saya tahu ia tak curiga, tapi setiap kata-katanya membuat hati saya terasa berat. Seiring waktu, pertengkaran antara Agus dan Maya mulai berkurang. Ia tak lagi meledak-ledak seperti dulu, dan saya tahu itu karena kebutuhannya terpenuhi, meski dengan cara yang salah. Suatu sore, saat saya sedang menyiram tanaman di taman, Agus mendekat, membawa segelas es teh. "Bu, ini buat ibu, panas banget hari ini," katanya, tersenyum. Saya menerima gelas itu. "Makasih Agus, kamu baik banget." Ia mengedikkan bahu. "Ibu yang baik, Bu. Rumah ini aman karena ibu." Kata-katanya sederhana, tapi ada kehangatan yang membuat saya merasa dihargai sekaligus bersalah. Maya, meski masih sering mengurung diri, mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. "Bu, mungkin minggu depan aku mau ke dokter lagi, cek kondisiku," katanya suatu hari, dan saya memeluknya erat. "Bagus Maya, ibu ikut ya." Di dalam hati, saya berharap ia akan pulih sepenuhnya. Tapi saya juga takut, apa yang akan terjadi pada pekerjaan saya dengan Agus jika Maya kembali seperti dulu. Hari-hari berlalu dan hubungan saya dengan Agus menjadi semacam rutinitas rahasia. Kami selalu berhati-hati, memastikan Maya dan Dita tak tahu. Suatu malam, saat saya membawa kopi untuk Agus yang sedang lembur, ia menarik tangan saya. "Bu, apa ibu nggak capek bantu aku terus?" tanyanya, suaranya lembut. Saya tersenyum. "Kalau bisa bikin kamu tenang, ibu nggak capek Agus." Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Ibu luar biasa, aku nggak tahu harus bilang apa lagi." Saya hanya mengelus pundaknya. "Sudahi kerjaanmu dulu, nanti kita ngobrol lagi." Tapi di dalam hati, saya tahu kami tak hanya ngobrol lagi. Malam itu, seperti biasa, kami kembali bekerja di ruang tamu dengan pintu terkunci rapat. Saya merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu sebagai ibu mertua yang penuh perhatian, satu lagi sebagai seseorang yang melanggar batas yang tak seharusnya dilewati. Meski hubungan ini salah, saya tak bisa menyangkal bahwa saya juga menemukan kebahagiaan di dalamnya. Agus, dengan perhatian dan kelembutannya, membuat saya merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun kesepian sejak suami saya meninggal. "Ibu, jujur, ini seru banget. Ibu nggak ngerasa gitu?" tanyanya suatu malam sambil tersenyum nakal usai kami selesai. Saya mencubit lengannya. "Hus, jangan ngomong gitu. Ibu cuma bantu kamu." Tapi ia tertawa. "Ibu juga menikmati kan?" Saya tak menjawab, hanya tersenyum kecil. Karena ia benar. Namun, di balik semua itu, saya tetap mencintai Maya sebagai anak saya. Saya ingin ia sembuh, ingin ia kembali menjadi istri yang dulu. Tapi saya juga tahu bahwa apa yang saya lakukan dengan Agus telah mengubah segalanya. Saya berusaha keras agar Maya tak curiga, selalu menyapa dengan hangat, memasak makanan favoritnya, dan mengajaknya bicara tentang Dita atau masa depannya. Sekarang, rumah ini terasa lebih tenang, tapi ketenangan itu seperti permukaan air yang menyembunyikan arus kuat di bawahnya. Agus dan Maya jarang bertengkar, dan saya tahu itu karena Agus tak lagi terbebani oleh kebutuhannya yang tak terpenuhi. "Bu, Maya tadi bilang mau coba ikut kelas yoga, katanya buat kesehatan," kata Agus suatu pagi. Wajahnya penuh harapan. Saya tersenyum. "Bagus Agus, itu tanda dia mau berusaha." Tapi di dalam hati saya bertanya-tanya, jika Maya benar-benar pulih, apa yang akan terjadi pada kami?
Saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi setiap kali Agus memandang saya dengan mata penuh terima kasih, saya merasa seperti telah memberikan sesuatu yang berarti. "Ibu, tanpa ibu, aku mungkin sudah nyerah," katanya suatu malam, dan saya hanya mengangguk. "Ibu cuma ingin kalian bahagia, Agus." Tapi kata-kata itu terasa kosong karena saya tahu kebahagiaan ini dibangun di atas rahasia yang bisa menghancurkan kami semua. Saya, seorang ibu mertua berusia 54 tahun, tak pernah menyangka hidup akan membawa saya ke dalam situasi yang begitu rumit dan penuh gejolak. Nama saya Rita, tapi di keluarga kecil ini, saya biasanya dipanggil ibu oleh menantu saya, Agus, dan putri saya, Maya. 3 tahun lalu, suami saya meninggal dunia, meninggalkan lubang besar di hati saya. Sejak itu, saya hidup sendiri, mengisi hari dengan pekerjaan rumah dan sesekali membantu tetangga di desa. Namun, ketika Maya, putri saya, didiagnosis menderita kanker bukit kembar 6 bulan lalu, hidup saya berubah drastis. Saya memutuskan untuk pindah ke rumah mereka di kota, meninggalkan kesunyian rumah saya demi membantu Maya, Agus, dan cucu saya, Dita, yang baru berusia 3 tahun. Rumah mereka, sebuah bangunan sederhana dengan taman kecil di belakang, menjadi tempat baru saya berlabuh. Saya tahu keputusan ini bukan hanya soal membantu pekerjaan rumah, tetapi juga tentang menjaga keluarga kecil ini agar tetap utuh di tengah badai yang menerpa. Kehidupan pernikahan Maya dan Agus yang sudah berjalan 4 tahun dulunya tampak begitu harmonis. Saya sering melihat mereka tertawa bersama, berbagi cerita tentang pekerjaan atau rencana masa depan sambil menggendong Dita yang ceria. Maya, dengan senyumnya yang hangat, selalu menjadi pusat kehidupan rumah ini. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta besar dan Agus, seorang pegawai kantoran yang tekun, selalu mendukungnya. Saya ingat betapa bangganya saya melihat mereka membangun keluarga yang penuh cinta. Namun, semuanya berubah setelah Maya didiagnosis kanker. Operasi pengangkatan bukit kembar yang harus dijalaninya meninggalkan luka, bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya. "Ibu, kenapa ini harus terjadi padaku?" tanyanya suatu malam, matanya berkaca-kaca saat kami duduk di ruang tamu. Saya hanya bisa memeluknya, berusaha menenangkan dengan kata-kata, "Kamu kuat, Maya, kami semua di sini untukmu." Namun, di dalam hati, saya tahu luka ini tak akan sembuh begitu saja. Sejak operasi itu, Maya seperti kehilangan cahayanya. Ia berhenti bekerja, mengundurkan diri dari perusahaan yang begitu ia banggakan. "Aku nggak sanggup lagi, Bu," katanya dengan suara parau saat saya mencoba membujuknya untuk kembali bekerja. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit atau menonton televisi tanpa semangat. Dita, cucu saya, yang biasanya selalu disambut dengan pelukan hangat ibunya, kini lebih sering mencari saya untuk bermain atau sekadar minta dipeluk. "Ibu, Mama kenapa nggak main sama Dita?" tanya Dita suatu sore, matanya polos penuh tanya. Saya tersenyum, menyembunyikan kepedihan dan menjawab, "Mama lagi capek sayang, nanti pasti main lagi sama Dita." Namun, hati saya perih melihat Maya yang dulu begitu ceria, kini seperti bayangan dirinya sendiri. Saya berusaha mengambil alih semua pekerjaan rumah, memasak, mencuci, mengurus Dita agar Maya bisa fokus pada pemulihannya, meski saya tahu itu tak cukup.